Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang Selamat. kuliah tentang alkali tanah. Jadi saya belum sempat untuk membuat rekaman videonya. Jadi terpaksa kita kuliah dulu dengan jalan seperti ini ya. Kuliah secara langsung dengan Zoom seperti ini. Dan kita sekarang masuk kepada bahasan tentang unsur-unsur alkali tanah. Begitu ya. Nah, saya akan share sekarang slide-nya. Ya, jadi kita akan bahas tentang unsur alkali tanah sekarang. Ya, ini ya. Jadi kita akan bahas grup 2, unsur-unsur grup 2, atau dulunya orang menggunakan nama 2A. Jadi kalau dikatakan grup 2 berarti golongan beridium, magnesium, kalsium sampai dengan radium itu sama dengan golongan 2A. Jadi sejak tahun 80-an, 80 sekian ya, itu IUPAC itu sudah mengganti nama. Jadi dulunya orang menggunakan 1A, 2A, kemudian 3A, 4A, 5A, 8A sampai helium, dan golongan transisi sebagai golongan B, maka itu versi IUPAC yang lama. Jadi IUPAC itu semacam asosiasi kimia internasional yang khusus untuk menetapkan sesuatu yang akan dipakai secara global gitu ya dalam ranah ilmu kimia. Nah, sekarang IUPAC ini kemudian membuat nama baru atau nama golongan baru yaitu angka sekarang. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, kalau ini nanti 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ini adalah golongan yang baru nama untuk unsur-unsur dalam tabel periodik ya untuk golongannya. Nah, sekarang grup 2 elements itu namanya adalah golongan alkali tanah. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas alkali golongan 1, sekarang kita masuk golongan 2 yaitu unsur-unsur alkali tanah. Ya. Baik. Nah, apa yang kita bahas cukup banyak ya, sebagaimana kemarin juga banyak dalam bahasan tentang kimia alkali, demikian pula sekarang dia mirip-mirip ya. Pertama kita akan bahas bagaimana dengan kecenderungan grupnya, kemudian bagaimana fitur-fitur dari senyawanya, kemudian masuk berilium, magnesium, kalsium dan barium, oksida, kalsium karbonat. Kita juga akan bahas tentang semen nanti ya. Jadi hal-hal yang selama ini lekat dengan keperluan kita sehari-hari dan kehidupan sehari-hari juga kita bahas dalam kimia anorganik ini, termasuk bagaimana sih kimia semen itu. Nah, bagaimana kimia semen itu juga akan kita bahas dalam pelajaran kita ini. Dan kemudian kita belajar tentang sulfat dan karbida dari kalsium, dan terakhir kita tutup dengan aspek-aspek biologi. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Di sini sebagai kata pengantar dikatakan bahwa walaupun unsur-unsur alkali tanah ini bersifat lebih keras, lebih berat, dan lebih kurang reaktif daripada alkali, teman-temannya yang alkali yang kemarin kita bahas ya, tapi unsur-unsur alkali tanah ini lebih reaktif dan low and of lower density dan atypical metal. Jadi kalau kita bandingkan dengan logam-logam secara umum, maka dia tetap lebih reaktif dan dia tetap lebih ringan gitu ya. Jadi di sini ada besi, ada aluminium, ada tembaga, emas perak dan lain-lain. Maka unsur-unsur transisi tersebut itu tetap lebih berat dan lebih stabil dibandingkan unsur-unsur alkali tanah ini. Walaupun alkali tanah dibandingkan dengan teman-temannya alkali tetap lebih reaktif, lebih ringan, lebih harder ya, lebih lembut teman-temannya yang di alkali ini. Maka itulah penjelasan dari ini ya. Baik. Pada slide ketiga, ini tentang histori di sini ya. Ini ada histori di sini tentang apa nih? Tentang bagaimana penemuan dari unsur-unsur alkali tanah ini. Jadi di sini ada seorang perempuan namanya Marie Curie ya. Yang ini Marie Curie,
Dan kalau nggak salah ini adalah suaminya Pierre Curie ya. Dan mereka itu sedang melakukan eksperimen riset tentang unsur radium. Begitu ya, unsur radium. Jadi ini ditemukan pada tahun 1910 ya, unsur radium ini nih. Jadi semacam radium dari kata-kata radiasi ya, radiate, artinya menyinari, bersinar, begitu ya. Nah, bagaimana pula ceritanya? Jadi unsur alkali tanah yang terakhir ditemukan orang, yang diekstrak orang itu dari senyawanya itu adalah unsur radium. Siapa yang melakukan? Marie Curie dan André de Berny ya, pada tahun 1910. Inilah unsur alkali tanah yang terakhir kali ditemukan. Yang lainnya udah selesai ya. Dan saudara semuanya, pada waktu itu orang tertarik. Waktu itu belum ada ilmu tentang radioaktif. Dan mereka ini tertarik ya, orang-orang tertarik dengan unsur yang unik ini. Bagaimana bagusnya? Ini unsur yang bersinar sendiri. Jadi dibiarkan dia bersinar, dibiarkan saja dia malam nyala ya, indah sekali kelihatan. Tanpa dikasih baterai, tanpa dikasih pemanasan sebelumnya, tanpa dikasih listrik, ya. Tapi dia berubah, tapi dia tetap menjadi bersinar seperti ini. Nah, inilah dia ya. Dan kemudian waktu itu juga diceritakan ya, bagaimana kemudian para penari-penari kabaret di sana. Jadi kalau kita ya anak-anak tari gitu ya, mereka itu kemudian kalau kita kan pakai pakaian ya, pakai pakaian yang tertutup ya, yang rapi. Nah kalau di sana itu kan mereka tidak demikian ya, mereka pakaian kalau di barat itu kan minim gitu ya. Jadi kalau Anda suatu waktu ke Prancis, ke Belanda, ke negara-negara Eropa, maka kita akan melihat bagaimana histori nenek moyang mereka ini memang demikian. Jadi maaf, banyak dengan keminiman pakaian gitu ya. Nah, termasuk sekarang adalah para penari kabaret. Mereka kemudian supaya menarik itu di depan pentas. Jadi di depan pentas ya, teater, maka para penari kabaret itu kemudian mencat badan mereka. Dicatlah badannya dengan apa? Dengan radium ini. Nah, dicat badannya dengan radium supaya apa? Supaya ketika dia di pentas, wah itu kan luar biasa ya. Bagaimana orang-orang yang tanpa lampu, pentas kemudian tanpa perangkat listrik, justru nampak bagaimana para penari kabaret ini bersinar-sinar dengan tari-tariannya di depan para penonton begitu. Maka itu luar biasa. Nah, semuanya itu kemudian yang terjadi ya. Jadi radium dipakai untuk ini sebagai apa? Catnya para penari kabaret. Kemudian juga termasuk waktu itu orang menggunakan jam tangan. Ini sebuah jam tangan ya, yang juga menggunakan bahan radium ini nih karena dia bercahaya tadi. Jadi digunakanlah sebagai angka-angka di sini dan juga sebagai penunjuk jarum jam ini. Ini bersinar terus dia, dan dia kemudian kalau dipakai waktu malam kan bagus sekali, yaitu Anda melihat jam tanpa ini dikasih baterai, tanpa ini dikasih listrik, tapi dia tetap bersinar sendiri tanpa apa-apa ya, dan dia itu bersinar dari dirinya sendiri. Nah, ini salah satu semuanya di antara penggunaan dari bahan radium ini yang ternyata dia adalah unsur radioaktif. Jadi kenapa dia bersinar? Kenapa dia bersinar di sini ya? Kenapa dia bersinar pada jam ini? Kenapa orang-orang kabaret bersinar ketika dikasih cat radium? Itu karena memang radium adalah unsur yang bersinar, tapi sinarnya bukan sinar yang seperti fluoresen macam-macam itu ya. Tapi ini adalah sinar radioaktif. Karena radium sendiri adalah unsur radioaktif. Dan kita tahu ya dalam pelajaran kita bahwa sinar radioaktif ini sinar yang berbahaya. Jadi sinar yang berbahaya yang ya bisa membuat mati sel, kemudian mutasi gen dan macam-macam terjadi kalau adanya kena dengan unsur-unsur radioaktif ini. Dan ini sinar yang berbahaya. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah death of glowing radium kabaret dancer. Jadi para penari kabaret itu kemudian tiba-tiba meninggal dunia ya. Mereka meninggal dunia dan itu ternyata karena mereka memakai radium sebagai cat badan ketika mereka menari di atas pentas. Itulah orang yang menggunakan jam tangan dengan bahan yang seperti ini, bahan radium, maka kemudian juga mengalami kematian ataupun
sakit gara-gara terpapar dengan sinar radioaktif radio. Nah, itu historinya ya. Kemudian setelah semuanya kita lanjutkan ceritanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam grup trend atau kecenderungan grup ya. Bagaimana polanya dalam satu golongan, di mana kita punya beridium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ini golongan 2A semuanya, golongan 2A. Dan ini dia semuanya ya. Ini adalah beridium, ini adalah magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Unsur-unsurnya masing-masing kita bisa lihat di gambar di kiri ini. Dan ternyata mereka ini berwujud silvery dan low density ya. Silvery, silver, perak, keperakan. Nah, apa warna perak? Metalik, putih metalik. Jadi kalau putih mengkilat itu adalah warna perak dan mereka semua menampakkan tampilan yang keperakan tersebut ya. Yang kedua mereka low density. Low density berarti massa jenisnya kecil, atau kalau kita sebut dengan ringan. Ya, ringan ya. Jadi massa pada volume sekian, massanya kecil, itu namanya ringan. Jadi ini logam-logam yang ringan. Dan kalau kita lihat berapakah keringanannya, berapakah density-nya, kita lihat dari harga di sini. 1,74 untuk magnesium, 1,55 untuk kalsium, strontium 2,63, barium 3,62. Yang paling berat itu adalah barium. Dan bandingkan dengan aluminium, aluminium kan ringan. Kita pakai sebagai daun pintu kita sekarang ya, ataupun perangkat di dapur itu bahannya aluminium. Tapi itu masih ringan, 2 kali lipat dari beratnya barium. Jadi barium ini separuh dari massa jenisnya aluminium. Jadi sangat ringan ya. Jadi yang paling berat di sini adalah barium, tapi dibandingkan dengan aluminium yang kita pakai sehari, yang kita anggap ringan pun, tetap dia barium lebih ringan, separuh dari berat dari aluminium. Nah, inilah dia sifatnya ya. Dan kalau kita kemarin membahas tentang alkali, maka sifat ini juga sifat yang mirip dengan alkali. Jadi sifat alkali tanah dalam hal silvery dan low density itu memang sifat yang sudah melekat, baik untuk alkali maupun alkali tanah. Gitu ya. Setelah semuanya, kemudian kita lanjut kepada ini nih, stronger metallic bonding than the alkali metals due to the greater delta H atomization. Jadi ya, dari segi ikatan logam sekarang. Jadi tadi kita katakan mereka ini logam. Jadi namanya aja logam alkali tanah. Ada logam alkali, ada logam alkali tanah. Kalau kita belajar ikatan kimia, maka 3 jenis ikatan kita pelajari. Ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, untuk ikatan logam, ia terjadi pada unsur-unsur logam. Jadi kenapa mereka mau utuh, padat, kemudian kuat, keras, itu gara-gara ikatan logam yang mengikat mereka. Begitu ya. Nah, sekarang kita sedang membandingkan antara ikatan logam dari alkali dengan alkali tanah. Pada tabel di kiri itu adalah alkali, pada tabel di kanan alkali tanah. Dan saya kasih arsirnya ya. Ini Na dengan Mg itu satu periode ketiga. Kemudian kalium dengan kalsium satu periode keempat. Rubidium dan cesium, rubidium dan strontium satu periode juga. Cesium dan barium satu periode juga. Ini sudah disusun yang sejajar ya. Nah, apa yang kita bandingkan sekarang? Kita ingin melihat kita ingin menjelaskan bagaimana melting point dan antara kedua unsur ini, yaitu unsur alkali dengan alkali tanah, kenapa mereka berbeda, gitu ya. Maka sebagai seorang ilmuwan kimia, kita kemudian ingin menjelaskan ini, apa yang membuat mereka ini mempunyai tren seperti ini. Kenapa alkali mempunyai tren seperti ini? Kalau kita lihat dalam satu golongan, alkali 98 di sini, melting point-nya, dan alkali tanah yaitu Mg jauh lebih tinggi 649. Gitu ya. Dia satu periode. Berdekatan dia. Kemudian kalium 64, Anda melelehkannya pada suhu 64 derajat Celcius. Tapi kalau Anda ingin melelehkan temannya satu periode, sebelah kiri, sebelah kanannya, yaitu kalsium, Anda butuh suhu lebih tinggi, 839, jauh lebih tinggi. Begitu pula dengan rubidium,
39 dengan 768 dan cesium 29 dengan 727 ternyata memang sangat beda sekali ya. Jadi walaupun kita lihat dalam tren satu grup, satu golongan ini makin ke bawah makin kecil, yang alkali pun dan sama ya. Ya ini enggak terlalu cuma kita lihat sekarang adalah bagaimana hubungan antara dua golongan yang berbeda ini, litium dan alkali dengan alkali tanah untuk dua unsur yang satu periode. Maka bagaimana kita menjelaskan? Tentunya kita akan melihat apa kontributor untuk melting point. Anda akan melelehkan sesuatu ya. Jadi kalau kita lihat sini, ini adalah logamnya, ini adalah logam alkali yang Anda punya, dan Anda akan lelehkan dia sekarang. Berarti Anda akan memisahkan atom-atom yang membentuk struktur logam ini. Jadi kalau Anda, sebenarnya kan kalau kita zoom ini, Anda lihat terus di zoom ya, kalau lihat dalam komputer, maka nanti akan ketemu bagaimana atom-atom dari magnesium ini. Ternyata mereka tersusun dengan susunan yang rapat seperti ini ya. Inilah kira-kira model atom-atom dari alkali maupun alkali tanah, yaitu tersusun dalam bentuk susunan bola-bola atom yang rapat seperti jeruk dalam kotak, begitu ya. Nah, kalau kita ingin menjelaskan bagaimana melting point dan boiling point, tentunya kita akan menjelaskan bagaimana apa yang membuat mereka menyatu bersama. Karena apa itu melting point? Itu proses berubah dari padat menjadi cair. Kalau ini adalah padat sekarang, maka atom-atomnya itu dalam kondisi di mana dia tersusun dengan rapat. Tapi ketika kemudian Anda cairkan dia, maka dia akan menjadi berpisah, menjauh. Nah, untuk itu ternyata untuk menjauh ini Anda perlu energi. Jadi untuk mengalahkan dia dalam berdekatan dengan sesama mereka di sini, maka Anda perlu untuk memberikan energi. Berapa energi Anda berikan? Sampai dengan suhu yang tinggi seperti dituliskan di sini. Nah, kalau kita bandingkan antara alkali tanah, ternyata alkali lebih rendah melting point dibandingkan dengan alkali tanah. Begitu ya. Artinya untuk memisahkan unsur-unsur alkali tanah itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan memisahkan atom-atom pada unsur natrium di sini. Pada alkali. Nah, pertanyaannya, kenapakah lebih tinggi alkali tanah dibandingkan alkali? Kan begitu ya. Begitu. Nah, itu kemudian harus kita jelaskan tentunya dengan apa gaya yang membuat mereka bersama-sama tadi. Begitu ya. Maka Anda harus mengalahkan gaya-gaya tersebut. Dan ternyata gaya tersebut adalah gaya ikatan logam. Jadi ikatan logam lah yang membuat mereka bersama-sama. Dan ternyata kita simpulkan dari sini, kekuatan ikatan logam magnesium itu lebih tinggi dibandingkan logam natrium. Sehingga Anda mendapatkan melting point yang jauh lebih tinggi daripada alkali natrium di sini. Begitu ya. Nah, kemudian orang mengukur delta H atomisasinya ya. Apa tuh H atomisasi? Yaitu untuk membubarkan. Ini kan kumpulan dari atom-atom. Mengatomkan atau atomisasi berarti memisahkan atom-atom ini nih, membubarkan mereka. Nah, itu namanya proses atomisasi. Dan energi yang Anda perlukan untuk membubarkan mereka ini dinamakan dengan energi atomisasi atau entalpi atomisasi yang ada di sini. Begitu ya. Jadi akhirnya kita lihat sekarang bagaimana energi atomisasi itu sesuai dengan melting point tentu saja ya. Ya makin sulit dipisahkan berarti Anda makin butuh banyak energi atomisasi, berarti makin tinggi melting point-nya. Dan makin kuat ikatan logamnya, begitu kan? Dan kalau makin rendah seperti ini, berarti energi atomisasinya juga lebih kecil dan makin mudah dipisahkan. Dan makin lemah ikatan logamnya, makin rendah melting point-nya. Nah, begitu kan? Nah, ini yang terjadi semuanya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapakah alkali itu lebih kuat ikatan logamnya dibandingkan dengan alkali tanah lebih kuat daripada alkali ikatan logamnya. Ada yang bisa menjawab? Dan kalau kita di sini apa implikasinya? Jadi selain dari melting point yang lebih besar, ternyata ini juga berhubungan dengan kekerasan. Jadi kalau tadi kita lihat di sini dijelaskan ya, dijelaskan di sini apa tadi? Dia itu lebih lunak, lebih keras ya. Ini kan harder kan, dia lebih keras daripada alkali, tapi itu
Itu ceritanya kan. Nah, sekarang kita bisa menjawab kenapa dia lebih keras. Ini ada pertanyaan di sini, harder, lebih keras daripada alkali. Alkali tanah ini lebih keras daripada alkali. Kenapa demikian? Sekarang udah bisa kita jelaskan dengan menggunakan ini, yaitu greater metallic bonding. Ikatan logamnya lebih kuat. Nah, ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan kenapa ikatan logam pada alkali tanah lebih kuat dibandingkan pada alkali? Ada yang bisa bantu? Izin keluar Pak, Fikri keluar. Sudah gabung lagi Pak. Iya, ya. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Kenapa alkali tanah lebih kuat ikatan logamnya dibandingkan dengan alkali? Tidak ada? Ya, saya kira saya pernah menyinggung sebelumnya ya. Jadi, kenapa lebih kuat? Maka saya akan begini. Apa itu ikatan logam? Anda harus membuat model ikatan logam. Apa itu? Ini modelnya, itu atom-atomnya tersusun seperti ini. Atau lebih pasnya lagi, ini adalah kation, di mana atom-atom yang sudah melepaskan elektron valensi. Dan yang bergerak ini adalah awan elektron, yaitu seluruh elektron valensi yang sudah terlepas daripada inner core atom tersebut ya, atau atom-atom yang mengandung elektron-elektron selain elektron valensi. Jadi elektron valensinya sudah lepas menjadi awan elektron yang bergerak-gerak sekarang, meninggalkan kation dari atom tersebut dengan lambang positif seperti ini. Nah, saudara semuanya, kekuatan yang tekan logam itu kemudian ditentukan oleh bagaimanakah tarikan dari kation-kation ini terhadap awan elektron, kan begitu. Kalau kuat tarikannya, maka kuat pula ikatan logamnya kan? Ya enggak, dia kan tidak menarik sekarang. Kalau kuat tarikannya dengan awan elektron yang negatif, sementara dia adalah positif, maka tentu ikatan logamnya juga akan kuat. Nah, sekarang soalnya adalah kenapa pada alkali tanah lebih kuat dibandingkan dengan alkali? Apa yang membedakan sekarang? Yang membedakan itu adalah Na plus 1, muatannya kan cuma 1, F-nya 1, dia akan lepas meninggalkan Na plus saja. Berarti ada satu elektron yang menjadi awan di sini dari satu buah atom Na. Kalau Mg bagaimana? Mg ini punya 2 elektron yang dilepas. Dia menjadi Mg2+. Mg2+, 2 elektron dilepas. Maka apa artinya ini? Artinya adalah lebih banyak elektron dilepaskan dari alkali dibandingkan alkali tanah, dan lebih tinggi muatan positif kation di sini dibandingkan dengan alkali. Ya kan? Kalau alkali cuma plus 1, sementara Mg plus 2. Nah, sekarang Anda punya 2 buah magnet. Anda punya 1 buah magnet. 2 buah magnet ini digabungkan untuk menarik 1 buah besi. Yang 1 magnet juga akan menarik 1 buah besi. Manakah yang kuat tarikannya? Yang 2 buah magnet menarik besi atau 1 buah magnet menarik besi? 2 Pak. 2 buah magnet besi Pak. Betul. Nah, itu pula yang terjadi di sini. Ini ada 2 buah muatan positif yang akan menarik elektron valensi, awan elektron. Sementara kalau alkali hanya 1 buah muatan positif, Na+, bukan Na2+. Maka tentulah tarikan dari kation Na+ lebih lemah terhadap elektron, awan elektron di sini, atau elektron terdelokalisasi yang lebih tepatnya disebut ya, dibandingkan dengan lebih lemah ya. Jadi Mg2+ itu jauh lebih kuat dalam hal menarik elektron terdelokalisasi ini yang bergerak-gerak ini dibandingkan dengan Na+ yang cuma menyimpan 1+ muatannya. Dan kalau dia tertarik lebih kuat, ibarat lem ya, dia lengket dengan elektron terdelokalisasi, maka susah kita memisahkan. Kenapa susah memisahkan? Ya karena tarikannya lebih kuat dibandingkan dengan kalau Anda pakai Na+. Begitu ya. Itulah yang menjelaskan kenapa demikian. Dan lebih tepatnya lagi nanti kita sebut itu dengan charge density atau kerapatan muatan.
Kerapatan muatan Mg2+ lebih besar dibandingkan kerapatan muatan positif dari Na+. Gitu. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan ya. Nah, kemudian selesai semuanya kita lanjutkan dengan ini nih. Apa nih? Tadi dalam hal masalah kekuatan ikatan logam, melting point, dan kekerasan. Sekarang dalam hal reaktif lagi ya. Alkali tanah lebih kurang reaktif daripada alkali, tapi tetap lebih reaktif daripada logam-logam secara umum. Jadi kemarin kita lihat bagaimana reaktivitas dari alkali kan luar biasa. Litium dengan air, kemudian natrium bisa menghasilkan ledakan malah ya, sama seperti itu. Tapi alkali pun sebenarnya bisa demikian, tapi tetap lebih kurang reaktif dibandingkan dengan alkali. Ini contoh bagaimana reaksi antara barium dengan H2O menjadi barium hidroksida menghasilkan gas hidrogen. Bisa nggak ya? Ini magnesium, ini kalsium. Dua-duanya berarti adalah logam-logam magnesium kalsium ya. Alkali tanah. Dan Anda lihat sekarang ternyata ini Mg tadi ya. Mg yang sebelah kanan ini lebih reaktif ya. Sementara yang magnesium itu tidak terlalu reaktif. Anda perlu lama mencoba. Dia bisa bereaksi. Tetap bisa bereaksi seperti ini, menghasilkan hidroksida atau barium hidrogen. Yang keluarnya adalah gas hidrogen, saudara-saudara semuanya ya. Maka Anda lihat dia itu menghasilkan gas hidrogen yang lebih banyak, langsung untuk hidroksida yang berwarna putih, dan ini menunjukkan reaksi antara magnesium, kalsium dengan hidrogen itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan magnesium dengan hidrogen. Mereka adalah satu golongan ya. Kita sedang bandingkan sekarang bagaimana kedua logam ini dalam hal reaksinya, dalam hal reaktivitasnya. Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat dulu soal yang lain. Jadi dengan air dia bereaksi, ini buktinya. Yang kedua dengan gas klorin, gas Cl, dia juga bisa bereaksi. Contohnya adalah CaCl2 ya. Ca dengan Cl2 menjadi kalsium klorida. Nah, Cl2 ini gas yang berwarna hijau dan kalsium ini adalah logam ya, menjadi CaCl2. Dan kemudian semuanya unusual in readiness to react with N2 on heating. Jadi magnesium itu bisa bereaksi dengan nitrogen menghasilkan magnesium nitrida seperti ini ya. Baik. Nah, kemudian apa lagi ini? Oke, kita lanjutkan ya. Sini dulu. Jadi fitur of alkaline earth metal compound, kita mulai sekarang bahas tentang senyawanya. Jadi tadi kita bahas tentang unsurnya, logamnya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam senyawanya, yaitu ikatan-ikatan kimia yang dibentuk dengan atom lain. Maka dalam senyawanya, maka alkali tanah ini mengemban muatan +2 saja. Nggak ada yang lain. +1 tak ada, +3 tak ada. Sebagaimana litium alkali yang hanya +1 saja. Tak ada 1, 2, tak ada +3. Begitu saudara semuanya ya. Jadi itulah dia punya Bilox +2. Yang kedua, compounds are stable, colorless, ionic solid. Jadi senyawaan dari alkali ini stabil dia ya. Kemudian tidak berwarna. Tidak berwarna itu putih. Kalau tidak putih dia dikatakan tak berwarna itu. Kemudian merupakan padatan ionik. Dia adalah padatan ionik, adalah senyawa-senyawa ionik dibentuk. Jadi alkali, senyawaan dari alkali tanah, dua-duanya itu adalah senyawa ionik kalau dia berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Itu bedakan ya. Tapi kalau nanti kita masuk besok itu tentang senyawa-senyawa transisi, logam juga dia. Tapi ternyata ketika membentuk ikatan kimia dengan non-logam, misalnya AlCl3 misalnya ya, maka itu ataupun Fe sekian Cl misalnya, itu bukanlah Anda nggak bisa menentukan ini ionik atau tidak. Bisa jadi itu adalah senyawa kovalen, begitu ya. Tapi kalau untuk logam non logam
di mana logamnya adalah alkali atau alkali tanah, maka dia mesti membentuk senyawa-senyawa ionik. Dan colorless, dia itu tidak berwarna. Artinya kalaupun ada menemukan warna suatu senyawaan dari alkali tanah yang berwarna, maka warna itu bukanlah karena dia memiliki sifat berwarna, tapi karena anion itu yang kebetulan berwarna, ya. Misalnya anion permanganat, warnanya itu adalah pink, begitu kan? Juga anion-anion yang lain yang berwarna. Kemudian ikatan-ikatannya mostly ionic in character, sudah dibahas tadi ya. Jadi mereka ini senyawa-senyawa ionik umumnya, dan kecuali ada satu yang bukan, yaitu senyawaan dari magnesium. Jadi magnesium ini dia bisa membentuk senyawa yang disebut dengan senyawa organologam. Jadi ketika dia berikatan dengan senyawa-senyawa dengan unsur non-logam, maka dia bisa membentuk senyawa organologam, misalnya karbon. Nah, itu kan senyawa kovalen itu. Organologam itu adalah senyawa kovalen. Kita kalau ada waktu nanti akan bahas kimia organologam, ya. Kimia organologam, dan di antara itu adalah bagaimana ikatan kovalen bisa dibentuk oleh senyawa organik, karbon dengan unsur logam, dan magnesium bisa melakukan itu, gitu ya. Dan kemudian magnesium begitu ya, dengan melihat bagaimana rapat muatannya yang nggak terlalu besar ya. Jadi ini kenapa dia exception, kenapa dia berbeda sendiri dibandingkan dengan kalsium, strontium, barium, dan radium di sini dalam hal bentuk ikatan, maka bisa dijelaskan juga dengan bagaimana sifat dari kerapatan muatan Mg ini. Tapi ini kita bahas belakangan insya Allah ya. Tapi saya singgung sekarang, kenapa Mg bisa bentuk senyawa kovalen, tidak ionik, bisa dijelaskan dengan hal kerapatan muatan. Jadi kalau kita sekarang kerapatan muatan Mg terus ke bawah sampai radium, maka yang paling besar kerapatan muatannya itu adalah Mg2+. Mereka semuanya 2+ muatannya semuanya, cuma ukuran atomnya, ukuran ionnya berbeda. Mg paling kecil, muatannya +2, maka otomatis Mg ini mempunyai kerapatan muatan positif yang besar sekali. Sehingga ketika dia bentuk ikatan ion dengan yang lain, misalnya dengan non-logam, maka elektron yang dipakai bersama itu kemudian dipolarisasi oleh dia, sehingga terjadi proses kovalensi, yaitu si Mg2+ itu menarik elektron ke arah dirinya, sehingga elektron yang dipakai bersama, elektron dari anion sebelumnya yang berikatan ion dengan Mg2+, itu menjadi dipakai bersama dengan Mg. Dipakai bersama atau share elektron itu disebut dengan ikatan kovalen. Nah, begitu ya. Itu sebagai bayangan tentang apa yang akan kita bahas tentang sifat kovalensi ini ya pada senyawa-senyawa ionik. Nah, kemudian di sini tertulis exclude beridium dan radium dari pembahasan tentang bahasan alkali tanah dengan alasan beridium ini agak beda sifatnya dengan yang lain, dan kemudian radium karena dia radioaktif. Jadi sekarang dan seterusnya magnesium, kalsium, strontium, barium itulah yang kita bahas ketika kita membahas tentang alkali tanah. Alasannya karena beridium ini punya sifat-sifat yang berbeda dengan kawan-kawannya alkali yang lain, dan radium itu karena dia radioaktif. Memangnya kenapa kalau radioaktif? Karena bahaya. Yang kedua, dia berubah sendiri. Jadi belum selesai kita memeriksa reaksi kimianya, dia sudah berubah menjadi yang lain. Maka tidak bisa kita mendeteksi bagaimana tingkah polanya, kelakuannya dalam hal reaksi kimia ketika dia bereaksi dengan yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bab apa ini? Hidrasi ion. Hidrasi ion ya. Jadi sekarang saya punya garam-garam dari alkali tanah. Misalnya kalau saya punya Mg dengan dengan anion selmin, saya punya MgCl2. Atau dengan anion nitrat, saya punya Mg nitrat. Atau Mg sulfat. Atau kalau saya punya Ca di sini, CaCl2. CaNO3 2 kali. CaSO4. Nah, berarti ini adalah anion-anion yang berteman dengan kation-kation dari logam alkali. Nah, ada sekarang istilahnya hidrat.
Jadi ini dalam padatan garam dari unsur-unsur ini, dari unsur-unsur alkali tanah dengan anion-anion ini, misalnya dengan saya sebutkan tadi ya, barium klorida, barium nitrat dan lain-lain, ternyata kita bisa melihat bagaimana adanya proses terhidrasi. Jadi sehingga formulanya menjadi ini MgCl2. Katanya ada angka 6 di sini. Ini angka air yang terhidrat. Berarti rumusnya adalah MgCl2 titik 6H2O. Yang kanan bagaimana? MgNO3 2 kali 6H2O. Kalau ini MgSO4 titik 7H2O. Kan kita sering mendengar itu kan? Nah, H2O tadi disebut dengan terhidrat, air terhidrat ya, air terhidrat begitu. Nah, kalau sekarang Ca juga demikian. Nah, kemudian barium ada barium Cl2 2H2O, tapi nggak ada barium nitrat X H2O, nggak ada. Hanya ada barium nitrat, tidak ada barium nitrat X-H2O. Sama seperti barium sulfat, tidak ada yang barium sulfat X-H2O. Yang ada hanya barium sulfat. Begitu. Nah, inilah garam-garam yang kita kenal dari apa? Dari ini ya. Dan karena waktu habis, kita stop dulu 40 menit dan kita coba lagi masuk lagi nanti ya. Saya tutup dulu ya, nanti masuk lagi.